Hai, sebelumnya kenalin dulu, nama gue Naufal Rambu. Sewaktu kecil, gue pengen banget jadi Power Ranger. Di saat anak-anak seusia gue waktu itu, yang mana kebanyakan dari mereka ingin menjadi seorang polisi, dokter, tentara, pilot, dan sebagainya, bisa-bisanya gue kepengen jadi Power Ranger. Tapi seiring berjalannya waktu, keinginan itu pun terdengar sedikit aneh. Ya iyalah, dan keinginan itu pun berubah. Gue mempunyai keinginan yang lain, yaitu keinginan menjadi seorang pesepak bola. Gue giat banget dulu latihan. Sampai-sampai orang tua gue nyekolahin gue sekolah sepak bola, yaitu di Cibinong Putra. Gue punya banyak kenangan manis di sana. Tapi lagi-lagi, sering berjalannya waktu, ketika usia gue udah mulai beranjak ke 17 tahun, gue mulai khawatir sama masa depan gue. Apa iya sepak bola bisa menghasilkan uang? Yang mana pada saat itu, PSSI lagi hancur-hancurannya. Dan berujung sekarang, gue udah nggak punya lagi keinginan untuk menjadi seorang pesepak bola. Dan tahun ini gue genap berusia 20 tahun. Tepatnya 5 Januari kemarin. Di umur 20 tahun ini, yang motor pun masih suka mogok, sebenarnya apa sih keinginan yang gue selama ini cari? Dan di video ini, gue akan jelaskan sebenarnya apa yang gue inginkan sekarang. Halo semua, halo semua, apa kabar? Pas kecil, kalian mau jadi apa? Gue aneh banget sih pas kecil ya, masa gue bisa-bisanya gitu pengen jadi Power Ranger. Gue juga nggak tahu kenapa, heran gitu. Tapi ya ketika gue sekarang di umur sekarang nih, yang baru 20 tahun, menginjak 20 tahun di tahun ini, gue pengen lagi loh jadi anak kecil. Dan anehnya ketika pas gue masih jadi anak kecil, gue pengen jadi orang dewasa gitu. Dan alasannya pun aneh gitu, sama absurdnya sama yang gue pengen jadi Power Ranger. Dulu tuh pas gue kecil ya, gue pengen banget jadi orang dewasa ataupun orang yang tinggi. Tinggi di sini tuh bukan tinggi jabatan ataupun tinggi-tinggi apa ya, tapi tinggi dalam postur tubuh gitu. Karena dulu tuh pas gue masih kecil, gue sering main bola sama orang-orang gede. Nah, pas gue main bola sama orang gede itu, jadi kaki dia tuh panjang-panjang gitu. Jadinya gue nggak bisa kayak ketika gue mau ngelewatin kena, tapi ketika dia mau ngelewatin gampang gitu. Jadi ya gue pengen banget gitu punya kaki panjang dulu pas kecil ya. Tuh absurd banget sih, nggak penting juga sih. Dan ketika usia gue udah 20 tahun, ya gue suka kepikiran gue pengen jadi anak kecil lagi yang suka ngelakuin kesalahan tanpa memikirkan apa hasilnya dan gimana entar-entarnya gitu. Ya cuek aja gitu kan kalau anak kecil mah. Ya nggak tahu kenapa gitu, kalau misalkan kita ataupun gue sendiri ketika gue melakukan kesalahan, gue kadang berpikiran salah tuh ya salah. Tapi sebenarnya ketika gue baca buku dari Mark Manson yang berjudul, pasti udah pada tahu lah ya, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah di dalam bukunya itu ada tulisan kayak gini, kayak pengalaman negatif itu bisa jadi pengalaman positif buat lo, dan pengalaman positif bisa jadi pengalaman negatif buat lo. Jadi ya gue berpikir, oh bener juga, ternyata ketika kita melakukan kesalahan, asal itu membuat berkembang, ya kenapa enggak gitu. Karena ketika usia muda itu pasti harus banyak-banyakin melakukan kesalahan biar kesalahan di masa mendatang itu semakin berkurang. Itu yang baru gue sadar sih sekarang. Iya, dan ketika diri ini udah mulai berkembang, tapi kadang nggak tahu nih berkembang itu kayak gimana, dan nggak tahu arahnya tuh mau kemana. Kadang kan capek ya. Ya gue pernah nonton film Startup yang Korea, itu ada scene yang menjelaskan bahwa kayak ini loh, kadang kalau misalkan kita berlari ataupun pergi ke kemanapun, ke suatu tempat tanpa tujuan, itu kadang membuat nyaman, tapi ya kita bakalan capek gitu. Nah ketika pas gue sadar ternyata melakukan kesalahan itu nggak apa-apa, it's okay gitu, asal itu membuat diri lu berkembang. Ya gue kadang berpikir, tapi kalau misalkan gue berkembang tuh berkembang dalam hal apa? Dalam hal pikiran kah? Atau dalam hal tindakan kah? Itu kan apa ya, harus di-realize gitu, harus disadarkan gitu. Ketika gue berkembang dan gue nggak tahu ternyata tujuan gue untuk berkembang tuh apa, ya sama aja. Gue ibaratkan gue lari tapi gue nggak tahu gue larinya kemana. Kalau gue sih awalnya tuh gue pengen jadi dokter, cuman karena gue takut akan hal-hal yang berbau dengan darah, terus gue mutus jadi dokter hewan. Terus di dokter hewan gue mikir nih, gue takut juga nih sama bintang-bintang kalau mati. Akhirnya sekarang semenjak gue berdasarkan pengalaman sekarang gue pengen jadi dosen atau guru. Nah, makin berjalannya ke sini, gue dalemin dua-duanya. Akhirnya gue memutuskan untuk memilih, gue pengen ada di dunia musik. Gue belum ini banget sih, gue cuma pengen seneng aja. Untuk tujuan ke profesi, udah ada pikiran, tapi belum bisa terrealisasikan aja. Semakin itu nggak sih, maksudnya kayak semakin bertambah umur,
semakin gak muluk-muluk banget kayak dulu tuh pas kita SD atau SMP, kita tuh pengennya kayak kita ada tujuan jelas cita-cita gitu kan, kayak gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi pengacara, gue pengen jadi ini dan jadi itu. Tapi saat gue di umur gue yang sekarang, gue nggak ada spesifik banget lagi. Gue hanya pengen saat gue ada orang nanya gue pengen jadi apa, gue cuma pengen bilang gue mau sukses aja, mau mencukupi kehidupan gue, mencukupi kehidupan keluarga gue. Dan gue bukan orang yang punya target, gue tidak ambisius, tapi gue pekerja keras. Maksudnya gue melakukan hal apapun itu dengan sekeras mungkin gitu. Maksudnya ya apapun di depan mata gue itu gue kerjain. Pengen jadi apa ya? Sebenarnya ini pemikiran semua orang sih ya, kayak kita tuh sebenarnya tahu tujuan dasar kita tuh bahagia, tapi kita tuh nggak pernah bisa menjawab cara untuk mencapainya kebahagiaan itu, dan setiap orang pasti beda-beda kan. Kayak entah ada yang jalan-jalan, terus kekayaan, ataupun jabatan. Nah kalau gue sendiri itu definisi bahagia gue tuh mungkin gue selalu ngebedain sih mana yang jangka panjang sama yang jangka pendek. Nah kebahagiaan yang gue cari itu untuk tujuan hidup itu jangka panjang. Ya, tadi adalah teman-teman gue ketika gue tanya ya, ketika gue survei gitu. Ternyata mereka pun pada mempunyai impian ataupun keinginan, dan gue juga mempunyai keinginan gue sendiri yang tadinya keinginan gue absurd ya. Ya mungkin menjadi pemain sepak bola doang itu yang paling realistis dulu. Ketika gue ditanya sekarang cita-cita gue apa, gue pengen banget jadi editor yang profesional. Gue pengen banget jadi seorang editor dan juga videographer. Mungkin di salah satu PH ataupun agensi nanti mungkin, atau gue punya sendiri, gue nggak tahu. Gue cuma pengen itu untuk sekarang. Gue pengen jadi apanya? Kalau gue ditanya gue pengen jadi apa ya, gue pengen jadi itu yang tadi. Tapi sebenarnya gue sadar nih sekarang semua keinginan itu tuh sebenarnya gue harus gue nomorkan ke sekian. Kayak tadi gue pengen jadi seorang editor, videographer di salah satu agensi PH ataupun ya punya gue sendiri nanti. Sebenarnya itu nggak penting. Gue baru sadar sekarang loh. Kayak sebenarnya bukan seberapa banyak keinginan yang dipunya, tapi seberapa tahu ataupun seberapa sadar untuk merealisasikan keinginan tersebut. Jadi kalau misalkan banyak keinginan tapi nggak tahu caranya gimana, kan sama aja gitu. Kayak misalkan gue pengen jadi seorang editor tapi gue nggak tahu gimana caranya untuk mencapai ke sana, ya sama aja kan. Jadi yang harus gue tanamkan mulai dari sekarang tuh, gue harus tahu gimana caranya gue mencapai ke sana gitu. Dan sebagai seorang muslim, ya gue ingin meninggal dalam keadaan yang baik sih, tujuan dalam hidup ya. Tapi di samping itu, gue mempunyai visi yang lain dalam hidup gue. Kayak kita kan hidup di dunia cuma sekali gitu. Dan kalau misalkan emang keinginan kita banyak, keinginan gue banyak gitu, tapi gue nggak tahu nih gue pengen berhentinya di mana nanti, ataupun goals yang bener-bener pengen gue ambil tuh apa dalam hidup gue, ataupun visi dalam hidup gue yang udah gue pikirkan mulai dari kemarin. Itu gue cuma pengen ketika nanti gue udah berusia lanjut, ketika emang gue dipanjangkan umur ya, gue cuma pengen ketika di sore hari gue bisa berkumpul sama keluarga gue, ayah, ibu, istri, kalau udah punya nanti anak, sambil bercerita dalam keadaan yang mencukupi di sore hari. Udah sih sebenarnya gue cuma pengen itu aja. Gimana caranya gue kesana ya, gue udah tulis di buku gue. Dan ketika gue masih kuliah dan gue belum bisa menghasilkan uang yang banyak, ataupun ya gue harus sadar bahwa gue baru di step sini. Jadi ya udah, it's okay. Ya itu berpengaruh banget sih sama gue yang tadinya gue banyak banget kayak aduh kok gue kayak gini sih, kayak ayolah cepet lah, gue pengen cepet-cepet nih. Ya padahal itu kan prosesnya. Jadi bukan seberapa banyak keinginan yang dipunya, tapi seberapa paham dan caranya tahu bagaimana menggapai keinginan tersebut. Kayak misalkan step gue sekarang masih di kuliah nih, ya udah gue fokus aja kuliah, dan setelah gue lulus kuliah gue naik ke step selanjutnya. Dan itu sih yang gue mulai tanamkan mulai dari sekarang. Dan ketika sudah mempunyai keinginan dalam hidup ataupun visi dalam hidup, ya gue berpikir gue harus mengorbankan sesuatu. Mengorbankannya itu bukan dalam hal yang negatif ya, kayak gue harus mengorbankan hal yang menurut gue nggak bisa nih. Gue kalau misalkan gue melakukan itu, gue bisa mencapai keinginan gue yang selanjutnya, yang bener-bener keinginan gue gitu ya. Gue harus korbankan itu, dan gue juga harus siap tidak disukai dengan semua orang. Bukan gimana sih? Bukan maksud gue nggak bisa membahagiakan semua orang, karena capek gitu kalau misalkan terlihat sempurna terus, ataupun ingin terlihat sempurna tuh susah ataupun capek banget. Karena sebagus-bagusnya apapun yang lu buat ataupun gue buat, pasti ada aja orang yang gak suka. Kayak kayak tombol like dan dislike, pasti ada aja kan itu yang mencet antara dua tombol itu gitu. Gini kok gitu sih? Ya ada aja kan, kayak ya jelek-jeleknya apapun yang lu buat pasti ada aja orang yang suka gitu. Karena menurut gue nggak ada yang jelek sih dalam karya gitu. Ini kan gue bahasnya karya tadi ya. Ada yang jelek ya mungkin belum aja nemu penikmatnya gitu.
ketika gue SMP dan gue baru tahu apa itu tentang editing ataupun videografi. Sebenarnya bukan videografi sih, kayak dulu kan zamannya fitgram tuh ya. Nah gue tuh baru tahu dulu tuh kayak Chandra Liu, terus siapa sih, Aulion. Nah yang gitu-gitu tuh gue jadi kepikiran, wah kayaknya asik juga nih buat kayak ginian juga gitu. Dan gue mencoba dah tuh. Cuma dulu tuh gue juga pengen buat YouTube gara-gara video-videonya lucu dari Kevin Anggara gitu. Gimana ya? Dulu kan YouTube tuh masih kecil banget kan, kayak masih jarang lah orang yang gunakan YouTube. Gue tuh udah kepikiran pengen ngebuat YouTube. Kenapa gue pengen menggunakan YouTube? Karena dulu tuh Instagram cuma 15 detik gitu. Bayangin aja 15 detik, gue tuh pengennya yang lebih gitu kan YouTube. Sedangkan YouTube dulu masih bisa lebih banyak kan daripada Instagram. Yang mana waktu itu ketika gue masih SMP yang masih bocil gitu. Kamera pun gak punya. Sebenarnya gue punya dulu kamera yang Coolpix dari Nikon yang kotak gitu, tapi gue nggak bisa ngeditnya dulu. Kayak waktu itu gue masih ngedit tuh di Vivo Video, ya ada aja gitu, nggak apa ya, kayak misalkan gue pengen buat YouTube tapi gue alasan mulu gitu ya. Kalau misalkan emang pengen bikin kan gue udah bikin aja gitu, ya nggak sih? Jadi just do it dan just say it gitu. Dan sekarang akhirnya gue membuat YouTube, dan YouTube gue pun ini nggak jelas sih sebenarnya. Apa ya, kalau misalkan tadi gue udah bilang tentang kayak tujuan hidup gue, yang tadi udah gue bilang keinginan gue dan visi gue dalam hidup. Tapi kalau buat YouTube ini, abstrak sih gue di sini. Gue nggak ada tujuan kayak goals yang bener-bener goals gitu dalam YouTube, dalam yang gue bikin YouTube ini. Toh dari banyak video-video gue juga banyak yang anak copyright. Ya emang dari awal tuh emang tujuan gue bukan buat kayak fokus buat nyari duit YouTube ataupun ya pengen terlihat di YouTube gitu. Gue pengen media YouTube ini sebagai media gue ketika gue masih muda. Gue mendokumentasikan diri gue, lebih tepatnya sih curcol secara visual gitu. Ya gue bisa menuangkan pandangan gue di sini, pikiran gue di sini, dan ya udah jadinya berbentuk visual. Oh iya, fun fact-nya tuh ya, ketika gue bikin vlog ataupun ya vlog bener sih, video blog itu ini loh kayak lebih susah ternyata. Dulu tuh gue orangnya pemalu banget. Gue nggak bisa ngomong depan umum, kayak malu-malu aja lah gitu. Jangan kan umum, ngomong depan saudara aja gue masih kadang malu-malu gitu. Dan bedanya ketika gue ngomong di depan kamera gini, ternyata gue lebih susah ngomong depan kamera gitu. Ya sekarang gue udah pede-pede aja ngomong depan orang banyak gitu. Kayak misalkan gue ngomong depan teman-teman gue ketika gue ada kelas di kuliah gitu, ya gue pede aja ngomong sekarang mah. Tapi ketika gue ngomong di depan kamera tuh awalnya gue susah banget, kayak gagal aja gitu. Bukan gagal sih, kayak cut lagi ya. Fun fact-nya sih itu sih, gue baru tahu ternyata ngomong depan kamera tuh lebih susah daripada ngomong depan banyak orang. Jadi biasalah. Nggak, kenapa sih ketika gue ngomong tapi langsung aja gitu ngomong, kayak ada yang ngomong di dalam otak gue, biasalah. Itu bocah anak siapa lagi ya. Jadi jangan berekspektasi besar dengan channel gue. Kayak gue tuh nggak upload setiap every week, every day, every time, or every month, but creation I wanna and whenever I wanna. Jadi ya gue ngebuat video kapanpun yang gue mau dan apapun yang gue mau. Kalaupun kedepannya channel ini bakal grow up ataupun grow ya, sama aja sih, tumbuh gitu. Ya itu bonus buat gue. Mungkin apa yang udah gue bawain itu bisa bermanfaat mungkin ya. Ya udah, jadinya nikmatin aja gitu setiap apapun yang gue upload kalau bisa. Dan kalau bisa sekali lagi jangan dibenci lah. Karena terkadang kita selalu didekatkan dengan hal-hal yang kita benci gitu dalam hidup. Ya nggak sih? Mungkin itu aja buat video kali ini. Curhat-curhat gue secara visual kali ini. Ya kayak boleh juga tuh curhat visual. Sampai bertemu di video gue berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Sekian dari gue, Noval Rambu. See you later. Oh iya, lupa. Kalau tujuan lo apa?